Ya, oke, selamat siang, Tens. Ya, ini Bu akan sedikit membahas tentang gelombang elektromagnetik ya. Ingat hari Jumat, minggu depan kita ulangan apa? Rangkaian RLC. Oke, konsentrasi dulu ke sini ya. Kita kembali ke kita punya channel di mana? Link Link Smart. Open Teja, udah pada loyo. Ya, oke ya. Nah, di gelombang elektromagnetik ya, gelombang elektromagnetik itu kita akan belajar ini semua ya. Akan belajar. Nanti kita akan melihat bagaimana hipotesis Maxwell. Nah, ini gelombang elektromagnetik itu dapat merambat melalui vakum. Vakum apa artinya vakum? Vakum itu artinya apa? Kosong ya. Vakum, di vakum ya, dikosongkan. Ada udara enggak kira-kira? Tidak ada udara, tetapi gelombang elektromagnetik itu masih bisa merambat. Itu artinya apa? Dia perlu medium enggak untuk merambat? Tidak perlu medium. Medium yang biasa dirambati oleh gelombang itu ada tiga, yaitu wujud zat apa aja? Padat, cair, dan gas. Ya, gelombang bisa mengalir di zat padat. Itu namanya perambatan secara apa? Kalau energi merambat melalui zat padat, namanya apa? Atau panas yang merambat melalui zat padat? Prosesnya konduksi. Oke. Kemudian kalau melalui zat cair namanya apa? Rambatan kalor. Rambatan gelombang itu yang merambat itu bu, itu adalah energinya. Apa? Tempatnya yang suka bikin jahit-jahit pakaian itu namanya apa? Konveksi ya. Itu rambatan kalor melalui zat cair ya, konveksi. Kemudian kalau yang satunya lagi radiasi ya, itu radiasi itu paling hebat ya. Nah, matahari proses perambatan energinya pakai apa? Radiasi ya. Karena dia gelombang cahaya ini ya. Cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik ya. Jadi dia bisa merambat melalui vakum. Artinya tidak perlu medium ya, tidak perlu medium untuk merambat ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian gelombang elektromagnetik ini juga termasuk dengan gelombang transversal juga ya. Termasuk gelombang transversal. Ada yang ingat gelombang transversal itu apa? Gelombang yang apa? Yang apa? Terdiri dari apa? Bukit dan lembah. Oke. Arah rambatannya gimana? Dengan arah gelombangnya saling apa? Tegak lurus ya. Oke. Nah, jadi di gelombang elektromagnetik ini spektrum gelombangnya itu terdiri dari ini. Dari high ke low ya, ini berarti sinar gamma, sinar X, UV, cahaya tampak, infrared, mikro, UHF itu ultra high frekuensi, kemudian ada high frekuensi, lalu ada gelombang radio. Ada lagi nanti yang apa ya, yang super high frekuensi nanti sebentar ya. Ada ya, sudah ultra ini super lagi ya, ada super high frekuensinya, oke? Nah, oke, nah ini hipotesis Maxwell ya. Hipotesis Maxwell itu mendapatkan rumus daripada kecepatan cahaya. Di mana Maxwell ini merumuskan bahwa kecepatan cahaya itu sama dengan 1/akar dari mu nol epsilon nol. Nilainya mu nol berapa? 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter epsilon nol ya nanti kamu cari sendiri berapa. Dan nilai daripada kecepatan cahaya di mana-mana sama itu di ruang hampa maupun di udara itu nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon atau meter sekon pangkat min 1. Ya, ini adalah hipotesis Maxwell yang bahwa cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik ya. Oke. Nah, sekarang ini dari hasil hipotesis Maxwell ini ternyata cahaya yang merupakan gelombang elektromagnetik ini itu tidak dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Jadi arah daripada rambatannya itu tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet. Tetapi arah rambatan daripada gelombang elektromagnetik itu saling tegak lurus terhadap arah medan listrik dan medan magnet. Nah, ini adalah spektrumnya ya yang tadi. Spektrum gelombang elektromagnetik ini dari low wave ya, panjang gelombang yang paling kecil sampai panjang gelombang yang paling besar. Nah, ini atau frekuensinya mulai dari yang high menuju ke yang low. Ya. Nah, mulai dari sinar gamma, berikutnya apa? Sinar X, lalu UV, infrared, kemudian gelombang mikro, lalu gelombang radio dan televisi. Sama dengan yang di buku ya.
Gini, ya belum besar ya kamu yang maju lah. Lah iya toh, kamu yang maju. Nah, sekarang ini ya, ini ya. Loh, tertutup. Gak bisa, ya. Kamu yang maju aja. Nggak apa-apa, maju. Bawa kursinya ke depan ya. Nah, kecepatan rambat cahaya, ingat kamu cepat rambat gelombang. V itu sama dengan apa? V sama dengan apa? Ini loh, ada di sini loh. Lambda dikalikan dengan F. Lambda itu apa? Panjang gelombang. F itu apa? Frekuensi. Hanya saja kecepatan cahaya itu kita tidak pakai huruf V, tetapi pakai huruf C. Ya, suatu tetapan ini. Karena nilainya sudah tetap. Yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Ya. Len, kenapa rambutmu banyak kutunya ya, Len? Digaruk-garuk terus. Nah, ya, ya, jangan sandar-sandar di tembok ya, supaya tidak apa namanya, tidak malas-malesan gitu loh. Jadi semangat gitu ya. Nah, ini ya, C sama dengan lambda dikalikan F. Jadi perhitungannya ya paling nanti di sini. Kalau frekuensinya misalnya 10 pangkat 6 Hertz, berapa panjang gelombangnya? Ya udah. Jadi kalau cari lambda berarti apa? Kalau C sama dengan F kali lambda, maka lambda sama dengan C per F. Kalau cari F berarti C per lambda ya. Oke ya. Nah, ini untuk gelombang radio nih ya. Gelombang radio itu frekuensinya mulai dari 30 kilohertz ke atas. Kilo itu 10 pangkat berapa? 10 pangkat 3. Nah, ini gelombang radio itu dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Nah, muatan listrik ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut dengan osilator ya. Gelombang radio dipancarkan dari antena ya, lalu diterima juga oleh antena. Ada yang punya radio di rumah? Nggak ada ya sekarang ya. Dulu-dulu itu kita pakai antena, itu antenanya ada yang panjang sekali. Ada yang televisinya masih antenanya ada di atas? Masih ada ya. Sekarang kan tambah canggih semuanya ya. Nah, itu antena itu berfungsi untuk menangkap gelombangnya ya. Menangkap gelombang dan memancarkan juga kalau dari pemancar. Nah, ini gelombang radio ini siaran-siarannya ya. Kalau lebar frekuensinya, kemudian panjang gelombang tertentu, nah ini beberapa penggunaannya. Untuk yang low ya, untuk yang low frekuensi atau long wave itu berarti panjang gelombangnya panjang gitu ya. Ya. Nah, ini biasanya untuk apa? Radio gelombang panjang atau komunikasi melalui jarak jauh. Jadi kalau amplitudonya itu ya, ya itu jarak jauh, komunikasinya bisa jauh sekali. Artinya bisa mencapai tempat-tempat yang terpencil gitu. Kemudian ada lagi yang medium wave, ya, ada yang medium wave. Nah, ini adalah gelombang medium lokal atau dan bisa juga untuk radio jarak jauh. Lalu ada yang high frekuensi, ini short wave, gelombang pendek. Nah, ini radio gelombang pendek ini komunikasi untuk apa ini? Radio-radio amatir, CB itu biasa antar mobil dengan mobil itu kan biasa ada ya, bisa berkomunikasi, atau polisi dengan polisi pakai apa, intercom dan lain sebagainya, itu siaran-siaran biasanya itu ya. Kalau kita lagi dengerin musik kan biasanya ada muncul rooming ya, siaran-siaran yang masuk, ada orang yang berbicara masuk. Nah, itu biasanya dari gelombang CB itu ya, dari gelombang CB. Kemudian ini ada lagi yang very high frekuensi atau very short wave di sini ya. Untuk panjang gelombangnya berarti makin pendek lagi ya. Nah, ini biasa untuk radio FM, untuk polisi juga ya. Kemudian untuk pelayanan-pelayanan darurat. Nah, pelayanan darurat biasanya apa? Kayak pemadam kebakaran atau apa gitu ya. Ambulans. Nah, radio FM. Nah, radio FM itu biasanya hanya di kota saja. Nanti kalau udah jauh nih tidur dulu. Satu, dua, tiga. Ya, bangun. Ya. Ya, lihat ke depan, jangan bobo ya. Ya. Nah, itu biasanya kalau kalian di mobil muter radio itu yang dicari apa? Hah? Siaran apa? Biasanya apa yang kamu dengarkan di situ? Lebih banyak mendengarkan apa kalau kita naik mobil perjalanan gitu? Hah? Musik ya, ya. Itu mereka itu menggunakan yang gelombangnya itu adalah di gelombang FM. Kenapa? Supaya suaranya itu lebih enak didengar, stereonya bagus gitu. Ya. Nah, kemudian yang ultra high frekuensi ya, ini untuk yang ultra short wave ya. Itu adalah untuk saluran televisi, saluran 4 dan 5 enggak tahu itu siarannya mana saja. Ibu enggak pernah teliti itu.
karena sudah lama sekali juga tidak nonton televisi. Ya, ada lagi yang untuk SHF, super high frequency. Ini di microwave punya, gelombangnya panjangnya lebih pendek lagi ya. Jadi di sini super short wave ya. Nah, ini untuk radar, kemudian komunikasi satelit, telepon dan saluran televisi juga ada ya. Nah, ini ngomong-ngomong yang microwave, siapa yang di rumahnya punya microwave? Ada, punya ya. Siapa yang sering menggunakan microwave untuk memanaskan makanan yang mau dimakan? Berhenti. Kalau sekali-kali boleh, tapi jangan tiap hari. Apalagi sampai 1 hari 3 kali. Mau makan 3 kali dipanasin. Nah itu, kalau kita manasin menggunakan microwave, itu kan dipanasi dengan gelombang elektromagnetik. Itu akan mengubah struktur molekul. Nah kalau struktur molekulnya berubah, berarti kan komponennya berubah kan. Dan itu akan mempengaruhi tubuhnya kita. Jadi tidak baik untuk kesehatan. Memang lebih cepat, lebih enak dimakan, ya. Tetapi tidak baik untuk kesehatan. Kalau sekali-kali ya nggak apa-apa. Jadi teknologi itu tidak selamanya baik untuk kesehatan, nggak baik. Sama saja dengan kompor-kompor induksi. Siapa yang di rumah sekarang memasak pakai kompor induksi? Kompor induksi itu ya menggunakan gelombang elektromagnetik. Ya, yang kalau kompornya itu nggak perlu pakai elemen pemanas. Seperti kalau kompor listrik kan masih pakai elemen pemanas kan. Ada elemennya bisa membara. Lalu kalau dipegang kan pasti panas. Tapi kalau kompor induksi, kalau tanganmu yang pegang, kamu nggak akan panas. Tetapi kalau logam, dia akan panas. Nah itu terinduksi itu ya, terinduksi. Nah itu bahaya juga. Gelombang elektromagnetiknya juga akan merusak molekul-molekul makanan yang dimasak itu. Walaupun masaknya lebih cepat. Ya, walaupun masaknya lebih cepat. Ya, ibu punya pengalaman itu ya, ibu menyesal sih akhirnya. Wih, asik nih, canggih. Ya, canggih sekali. Nah, waktu itu ada promo di mana? Di Trans Studio, ya. Di akhirnya tadinya ya sudah tertarik untuk beli untuk anaknya ibu. Akhirnya kan supaya nanti kalau apa namanya punya anak, artinya dia masak, artinya biar anaknya pegang aja itu nggak akan kepanasan gitu loh pikirannya. Jadi tanpa pikir panjang, gak ada uang itu ibu. Tapi kan bisa cicil 12 kali gitu ya. Akhirnya tes-tes aja, coba tes-tes aja digesek, bisa nggak? Ternyata bisa digesek. Jadi gesek kartunya. Nah, sudah, akhirnya setelah beli cicil berapa kali padahal itu hari mahal sekali itu 7 jutaan itu. Dengan hadiah ada apa ya, hadiah apalagi panci prestonya Kuce punya itu dari Jerman kan. Canggih kan itu yang 2 mata mahal sekali memang. Sekarang udah harganya enggak tahu berapa lebih 14 jutaan lebih. Nah, setelah ibu searching di internet, masalah tentang kompor induksi, makanan yang dimasak menggunakan kompor induksi ternyata tidak sesehat makanan yang dimasak menggunakan kompor gas. Kompor yang berapi gitu loh. Baru disitulah ibu menyesal. Tapi apa boleh dibuat? Sudah terlanjur gesek kartu kredit, berarti harus dilunasin sampai lunas gitu ya. Dan sampai hari ini kompornya nggak dipakai. Sudah dibawa ke Timika tapi lagi jual aja cek. Belum ada yang beli ya udah biarin aja. Tapi nanti akhirnya setelah gas habis itu kan pemerintah ini udah ada wacana mau mengubah dari kompor gas. Tadinya kompor minyak, minyak kan habis kan, mulai habis ya, bukan habis sudah langka. Lalu ganti kompor gas, gas kan udah mulai langka. Mau kembali ke kompor, akan menuju ke kompor induksi. Jadi nanti akan subsidi ke kompor induksi. Jadi akan makin hari itu makin tidak sehat. Seperti itu kondisinya ya. Makin hari itu akan makin susah, makin hari makin tidak sehat. Sama saja dengan hidupnya kita. Nah, makin hari kalian akan makin susah, bukan akan makin senang. Makin banyak pesaing-pesaing, apalagi anak-anak yang malas-malas belajar. Wih, remedial terus fisikanya. Ibu cerita juga dia cerita sendiri, masa depan suram gitu ya, ya masa depan suram gitu. Lo enggak mau dengar nasihat toh masa depan suram. Firman Tuhan itu harus apa? Bilang apa? Perhatikan apa? Didikan. Nah, dia tidak memperhatikan didikan ya. Nanti ya nggak tahu Tuhan Allah punya urusan gitu ya. Ya, nah ingat ya. Jadi enggak bagus tuh. Jangan terus-terus menggunakan microwave ya yang udah biasa pakai microwave itu. Panasi aja pakai teflon ya. Di apa? Di kompor itu. Nah ini sekarang bedanya yang ultra high frekuensi dengan very high frekuensi dengan gelombang yang medium.
Nah, untuk yang ultra high frekuensi dan high frekuensi, ini setelah dipancarkan gelombangnya, itu dia akan terus melewati atmosfer bumi. Jadi tidak bisa dipantulkan oleh atmosfer. Makanya jarak jangkauannya itu cukup cukup rendah. Tetapi untuk yang medium itu bisa dipantulkan lewat atmosfer. Jadi kalau siaran-siaran radio yang memerlukan eh, pendengar itu sampai di pelosok-pelosok, maka dia akan menggunakan yang medium itu pakai gelombang AM, ya. Nah, gelombang AM jadi nanti orang yang di balik gunung pun bisa mendengarkan. Tetapi kalau kita pakai FM itu nggak akan sampai gitu ya. Siaran FM-nya di apa namanya di Makassar, di Bili-Bili udah bisa nggak bisa nangkap, atau di Malino lebih-lebih. Tetapi siaran AM itu bisa nangkap sampai di Malino. Kenapa? Karena dia dipantulkan oleh lapisan atmosfer. Hukum pemantulan kan gelombang datang dengan gelombang mantul, sudut datang kan sama dengan sudut mantul, berarti jadi lebih jauh lagi. Seperti itu, ya. Nah, jadi untuk siaran-siaran yang jarak jauh bisa jangkauannya luas itu kita harus menggunakan yang AM punya, tidak bisa menggunakan yang FM. Tapi untuk yang mau dengar-dengar musik itu biasanya FM dan itu berlaku untuk lokal, tidak bisa terlalu jauh, nggak bisa itu, ya. Itu bedanya. Jadi tidak sembarang mau pemancar-pemancar kita mau pakai apa pokok apa ya tergantung tujuannya itu audiensnya mau sampai di mana itu ya. Harus tahu itu. Nah, berikutnya ini ya, ini karakteristik tentang gelombang radionya ya. Modulasi amplitudo dan modulasi frekuensi ya, ada dua ini ya. Nah, termodulasi, tergabung menjadi satu itu. Nah, ini untuk gelombang mikro ini yang microwave punya ini ya. Microwave ini. Super high frekuensi loh, pakai yang super high frekuensi ini ya. Antara 3 gigahertz ya. Kemudian energi gelombangnya ini kenapa makanannya menjadi cepat masak? Ini karena energi gelombang mikronya itu mengguncang molekul-molekul air di dalam makanan. Sehingga molekulnya bergetar dengan lebih hebat, lalu memiliki energi kalor yang lebih besar, maka molekul-molekul itu akan lebih cepat panas. Akhirnya lebih cepat masak gitu ya. Nah, gelombang mikro itu dimanfaatkan juga untuk radar. Radar ini ya untuk biasa menangkap pesawat musuh atau kapal musuh gitu ya. Nah, cara menghitungnya ya ini kalau kirim enaknya tidur Jevon. Nah, ya. Gelombang datang, gelombang mantul berarti perlu waktu perjalanan berapa kali? 2 kali kan? Makanya kita bagi dengan 2. Jadi S ini sama dengan C dikalikan delta T dibagi dengan 2 ya. Nah, C-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8. Nah, berikutnya ini sinar infrared. Sinar infrared itu tidak tampak oleh mata kita. Yang tampak oleh mata kita itu adalah si cahaya tampak Michikuy Binyu itu. Nah, dengan menggunakan sebuah detektor ini ada sumber cahaya dilewatkan pada prisma ya, itu akan diuraikan spektrum cahayanya. Yang kelihatan itu adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Tetapi infrared dengan ultraviolet itu nggak kelihatan. Jadi kalau diletakkan detektor ini di atas sinar inframerah, ternyata masih bisa ditangkap radiasinya. Itu artinya ada sinar sesudah merah. Namanya adalah sinar infrared. Sama kalau detektor ini kita letakkan di bawah sinar ungu, itu akan ini juga akan menangkap juga ya. Ada radiasi di sini. Itu berarti ada sinarnya setelah ungu namanya adalah ultraviolet. Itu yang nggak kelihatan oleh matanya kita. Nggak tampak. Nah, kalau ada yang matanya manusia itu bisa melihat sinar infrared dengan sinar ultraviolet berarti itu mata khusus itu. Ya. Ya, nah ini penggunaan dari sinar infrared ya. Infrared itu banyak sekali kegunaannya juga. Bisa ini mendeteksi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi secara lebih terinci. Lalu bisa juga menghasilkan foto infrared untuk apa ini diagnosis kesehatan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang paling sering kita gunakan adalah untuk apa? Remote control ya, oke ya. Remote control itu. Nah, cahaya tapak ini panjang gelombangnya antara ini. Habis jam atau belum? Belum ya, oke. Nah, ini salah satu penggunaan daripada cahaya tampak itu adalah di sinar laser ya, kemudian dalam serat optik ini ya. Itu untuk telekomunikasi dan di dunia kedokteran. Laser untuk di dunia kedokteran itu sekarang kan udah dulu-dulu kalau mau ambil batu ginjal itu kan harus dibelah dulu ya. Dibelah kemudian dioperasi itu. Sekarang kan nggak perlu lagi, hanya ditembak dengan sinar laser ya ke batunya yang ada di dalam ginjalnya atau di empedunya. Nah, kemudian dulu-dulu kalau kita mau melihat ada apa di dalam empedunya kita, lalu bagaimana caranya ya, itu kan harus dibelah juga. Tapi sekarang dunia kedokteran udah canggih, dia menggunakan serat optik. Serat optiknya itu dilengkapi dengan kamera yang sangat kecil, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh.
Ya dimasukkan ke dalam rongga mulut kalau mau misalnya di lambung untuk melihat apa yang ada di dalam sana untuk lebih rinci lagi gitu. Nah, itu penggunaan salah satu penggunaan serat optik ya untuk proses itu operasi apa semua sekarang sudah pakai itu. Kemudian berikutnya lagi untuk di dunia telekomunikasi. Telekomunikasi untuk yang keluar-luar pulau itu mereka sudah menggunakan serat optik. Jadi serat optiknya itu ditanam di bawah laut sampai itu. Termasuk di kota apa di Timika tempatnya anaknya ibu. Itu saluran telekomunikasinya itu bawah laut udah. Ya di bawah laut di sana. Nah, jadi kalau ada kerusakan ya berarti orangnya itu harus menyelam dulu ya. Nah, itu mereka memanfaatkan serat optik. Kenapa dimanfaatkan serat optik? Di serat optik itu eh, kalau menerima sinyal gelombang itu dia akan dipantulkan secara sempurna. Sehingga gelombang yang dilewatkan oleh serat optik itu tidak akan mengalami penambahan atau pengurangan. Ya, jadi ya panjang gelombangnya misalnya 10 ya akan sampai di tempat tujuan juga 10 gitu. Seperti itu. Ya, itu serat optik itu istimewanya itu serat optik. Nah, kemudian ini sinar UV ya, sinar UV ya. Nah, nanti kamu cari lagi sendiri ya. Banyak sekali tuh. Cari aja di internet, banyak sekali karena kan perkembangan apa penggunaan gelombang elektromagnetik itu kan sudah luar biasa sekali ya. Sampai untuk sekarang HP. HP-nya kalian sudah apa? Ada yang sudah yang melewati 4G? Yang punya, yang udah punya 5G siapa? Hah? Ya udah. Ya itu berarti radiasinya lebih tinggi ya. Iya, radiasi lebih tinggi maka kemungkinan kita terradiasi itu kan kita ndak usah apa ndak punya HP, tidak punya HP, itu kita sudah terradiasi. Apalagi kalau kita menggunakan HP sampai tidak semestinya. Artinya terus pegang HP terus nyala terus itu HP. Biar tidur juga dikasih nyala itu HP. Di mana-mana HP duluan. Artinya tidak bisa hidup tanpa HP gitu loh ya. Lebih baik nggak makan 1 hari daripada nggak pegang HP 1 jam gitu. Ada yang seperti itu. Nah itu bahaya sekali loh. Kita aja nggak pegang HP aja kita udah terradiasi. Apalagi kalau kita pegang HP terus-terus. Radiasi itu luar biasa. Orang di rongsen 1 kali ya. Kita di rongsen 1 kali sinar X saja. Itu minimal 1 sel DNA-nya kita rusak. Kalau 1 sel DNA-nya kita rusak, lalu pecahan daripada sel DNA-nya itu berkembang secara bebas, kanker yang akan timbul. Timbulnya nggak langsung. 5 sampai 10 20 tahun yang akan datang tergantung kondisi daripada manusia itu tersendiri. Nah, supaya kita ya mengurangi lah kemungkinan kita kena kanker. Firman Tuhan bilang apa? Tuhan memperbaiki atau memberkati manusia itu pada saat apa? Manusia itu apa? Tidur lelap. Tuhan memberkati. Dengan cara apa? Mengganti sel-sel berjuta-juta sel yang baru diperbaiki. Jadi sel-sel yang rusak itu diperbaiki. Lah sekarang kamu mau menerima berkat Tuhan yang begitu luar biasa yang secara alami atau tidak? Halo kalau mau, siapa yang tidurnya lewat dari jam 12 malam? Ya tidak akan diberkati. Jadi kita harus atur waktu tidurnya kita. Jam 9, jam 10 tidur. Supaya bisa tidur lelap. Karena pada saat kita tidur lelap, itulah Tuhan mengganti sel-sel yang kita yang rusak menjadi sel-sel yang bagus. Sel-sel yang rusak itu kalau dibiarkan, dia bisa menimbulkan kanker. Jadi masing-masing kita itu punya sel kanker. Tinggal pola hidupnya kita sama pola makannya seperti apa. Kalau tak salah sedikit, pas momennya tepat, bangkit. Kalau udah bangkit kena kanker, kita nggak bisa bikin apa-apa karena kanker nggak ada obat. Tapi untuk mencegah semuanya itu, kalian boleh mengkonsumsi ubi kayu. Nah, minimal 1 hari ya, atau 1 minggu 3 kali lah. Direbus. Ubi kayu itu direbus, tapi waktu merebus itu jangan ditutup. Nah, itu bagus untuk anti kanker. Hah? Lo banyak tidurnya ya, tidak terlalu bagus kalau kamu banyak tidur. Lah kalau terus gimana? Kamu tidak bekerja Tuhan juga nggak memberkati. Biarkanlah orang yang tidak bekerja jangan makan. Loh. Tidurnya itu yang tidur lelapnya itu ya tidur ya waktu jamnya tidur malam hari kan. Nah, itu ya. Ya, jangan sepanjang hari tidur ya sepanjang hari tidur ya silakan. Itu kan pilihan untuk kita ya.
Apalagi kalau sudah sampai kena kanker otak ini. Ini kemanakannya ibu kan baru-baru meninggal kan. Yang minta didoakan itu meninggal. Waktu hari Kamis ibu enggak masuk, oh itu Jevon udah tidur lagi. Ya, meninggal itu hari Kamis. Ya. Lah kamu yang semangat gitu loh. Mukamu itu, aduh, kita lihat kamu jadi ikut, aduh, tuh enggak semangat hidup. Iya. Oh, oh, yang semangat. Nah, ini ya, ini tentang sinar gamma nih. Di sini ada detektor daripada sinar gamma yang namanya adalah detektor Geiger-Müller. Kenapa dinamakan dengan detektor Geiger-Müller coba? Ya Geiger dan Müller yang menciptakan ini, yang menemukan ini. Ini untuk mendeteksi sinar-sinar radioaktif. Gamma itu termasuk sinar radioaktif, ya. Nah, itu sangat bahaya sekali. Kenapa? Daya tembusnya sinar gamma itu sangat luar biasa. Sampai kita udah pakai baju dari timbal setebal 3 mili, itu sinar gamma masih bisa menembus. Dan radiasinya sangat berbahaya. Ya. Nah, makanya harus hati-hati. Ya. Sudah, sampai di sinilah bab 6 selesai. Nah, ya udah memang cuma itu kita hanya cerita aja ini kok. Ya, cerita tentang sinar gelombang elektromagnetik. Nanti kamu cari tahu lebih panjangnya lagi ya. Oke, sekarang mau apa lagi nih? Bahas ulangan yang mana? Sudah ulangan semuanya belum? Belum ulangan semua mau dibahas terus gimana? Ya, yang untuk apa? Mau ke kuantum? Mau ke kuantum atau mau ke RLC? RLC nggak usah ya, udah tahu ya. Ya, oke, nggak apa-apa kalau mau ke kuantum. Apa? Kita ulangan kita sebutkan nama gelombangnya dan yang manfaat ketentuan dari nama. Iya, iya. Jadi urutan gelombang. Jadi urutan gelombang elektromagnetik dari high frekuensi ke low frekuensi. Sinar gamma, sinar X, bla bla bla. Tuh. Aduh, urutan cahaya tampak dari low frekuensi ke high frekuensi. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Kemudian kamu sebutkan manfaat. Misalnya sinar infrared, manfaatnya apa, kemudian efek sampingnya apa. Sinar ultraviolet, manfaatnya apa, efek sampingnya apa. Sesuai dengan catatan yang kamu bawa. Ya, oke. Udah, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Tiga dari masing-masing sinar. Jadi kalau ada 3 sinar, satu infrared berarti kamu cari 3 manfaat, 3 efek samping. Ya, sinar infrared. Jadi itu kan termasuk gelombang elektromagnetik toh. Kemudian nanti sinar UVK atau sinar XK atau sinar gamma terserah, up to you gitu, ya. Sesuai dengan catatanmu nanti kamu kasih catatannya ke ibu, ya. Nah, jadi kamu menghafal di depannya ibu. Oh, betul enggak yang dicatat dengan yang dibicarakan. Seperti itu. Oke, sekarang ini mau kemana ini? Ke kuantum. Ayo, sahabat takut. Bentar ya. Jadi Ibu, oke, bentar. Ibu stop share dulu nih. Oke. Ya, oke. Sekarang kalau fenomena kuantum nih ya. Nah, yang dipelajari di fenomena kuantum, di sini bab 9, di situ bab 8 kalau nggak salah. Loh, kenapa nih? Oh, enggak. Ya, ini ya. Ini yang akan kita pelajari di fenomena kuantum. Di fenomena kuantum itu kita membahas tentang dualisme daripada cahaya. Apa artinya dualisme cahaya? Artinya cahaya ini memiliki 2 sifat. Sifatnya yang pertama sebagai partikel, ini menurut Newton, kemudian sifat yang kedua itu adalah sebagai gelombang, ya. Jadi sifat cahaya sebagai partikel, kemudian sifat partikel sebagai gelombang ini ya di sini ya cahayanya. Nah, sekarang di dalam sifat cahaya sebagai partikel itu kita akan mempelajari tentang radiasi benda hitam dan efek fotolistrik. Ya. Kemudian di sini kita akan mempelajari tentang efek Compton dan difraksi daripada elektron. Cuma nanti kita akan fokus hanya di sini. Di radiasi benda hitam, efek Compton dan efek fotolistrik itu.
yang akan kita pelajari. Kalau kalian mau tahu lebih jauh ya silahkan mempelajari dan cari bukunya Mekanika Kuantum. Ya, di sini ada hukum Stephen Boltzmann yang akan mendapatkan tetapan Stephen Boltzmann nanti ada namanya tetapan Stephen Boltzmann. Kemudian di hukum pergeseran Wien ini kita juga akan mendapatkan tetapan Wien untuk menghitung berapakah panjang gelombang daripada cahaya kalau melewati suhu tertentu atau pada suhu tertentu. Lalu berikutnya di teori kuantum Planck itu kita akan mendapatkan tetapan Planck nanti ya, ada tetapan Planck itu dan seterusnya. Nah, ini adalah tentang radiasi benda hitam ya. Jadi kamu bisa menggunakan membuat sendiri. Kamu bikin sebuah box, kemudian boxnya itu di dalamnya kamu lapisi dengan kertas film, kemudian diberi lubang sedikit saja, lalu bawalah ke bawah sinar matahari. Maka setelah itu kertas filmnya itu semuanya akan terbakar berubah menjadi hitam. Nah, ya. Nah, itu seperti itu. Itu bisa dibuat. Dulu-dulu itu orang apa namanya menggunakan kameranya itu kan sekarang digital semua ya. Nggak pakai roll film. Dulu-dulu itu kita menggunakan roll film. Roll film itu kalau kena cahaya jadi pada saat kita ceklek memotret itu diafragmanya itu eh, apa namanya? Akan terbuka, cahaya masuk. Begitu cahaya masuk berarti roll filmnya itu udah terbakar. Artinya kena cahaya yang dari objek yang kita potret itu. Nah, nanti kalau kita cuci, kita akan melihat filmnya di situ, ya, klisenya itu. Nah, itu bisa dicetak di kertas foto nanti keluar gambarnya. Itu dulu, ya. Kalian tidak mengenal itu. Dulu Ibu ajar fotografi juga, ngajarin anak-anak bagaimana masang roll film di dalam kamera. Kemudian setelah itu roll filmnya udah dikasih keluar di ruang gelap itu, kemudian dimasukkan ke dalam satu tempat khusus, lalu dicuci, ya dicuci ada airnya. Kemudian setelah itu berikutnya kita coba cetak fotonya sendiri di ruang gelap juga dengan sinar merah biasanya. Lalu habis itu kertas fotonya yang udah dicetak itu belum keluar gambarnya kan? Kita masukkan ke dalam cairan, goncang, 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 mulai keluar gambarnya. Udah keluar gambarnya kasih begini, kemudian kita jepit, kasih keringnya. Itu asik sekali itu. Ya, kalian nggak dapat itu. Ada yang di rumahnya masih ada yang fotografi begitu? Masih cetak-cetak sendiri. Sekarang kan udah semuanya digital punya ya. Jadi cetaknya juga udah cepet. Nggak sama dulu. Tapi sebetulnya yang dulu itu asik sekali itu. Ya. Itu waktu tahun 90 berapa itu. Ibu belajar fotografi, lalu akhirnya bisa ajar fotografi juga. Cetak film juga. Nah, ini tentang radiasi benda hitam ya. Ini hukum Stephen Boltzmann dan akhirnya dari hukum Stephen Boltzmann ini intensitas daripada radiasi total ya itu sebanding dengan pangkat 4 dari suhu mutlaknya. Ada yang ingat rumusnya intensitas untuk radiasi? Kan ada konveksi, ada konduksi, kemudian ada radiasi. Harusnya udah di cahaya itu udah belajar itu. Yang konveksi rambatan kalor ya secara konveksi kemudian yang berikutnya itu tentang apa namanya konveksi itu ada tetapannya semua. Ada yang ingat nggak atau cahaya belum kebahas ya kelas 11? Oh belum ya. Nah ini dengan pangkat 4 ya. Ya, pangkat 4. Suhunya pangkat 4. Ini rumusnya ini, I. Ya. I, intensitas total daripada radiasi, ini berdasarkan hukum Stephen Boltzmann, itu sama dengan E to T pangkat 4. To ini adalah tetapan Stephen Boltzmann. To-nya. Ya. Nah, ya. To. To, dibaca ini to. Ya. Nah, I itu adalah sama dengan P dibagi dengan A. Daya persatuan luas yang dipancarkan. Ya. Daya persatuan luas. Nah, satuan luas itu adalah A. Jadi kalau kita mencari dayanya, maka Ibu lebih senang A-nya ada di depan. Karena lebih gampang dibaca. Kalau A-nya dibaca, ini E, A, to. E, A, to. Tetetetetet. Nah, 4 kali aja ya. Tetetetetet. Ya, gitu ya. Jadi lebih gampang. E, A, to. Ya, itu kamu ingat hukumnya Stephen Boltzmann untuk daya pada radiasi ya. Jadi kalau misalnya kalau benda hitam sempurna, maka E-nya itu sama dengan 1. Tetapi kalau bendanya tidak hitam kelam, berarti E-nya kurang dari 1. Itu aja. Antara 0 sampai dengan 1. Kalau dia memantulkan secara sempurna, itu E-nya berarti sama dengan 0. Itu adalah benda yang putih mengkilap. Gitu. Itu dia tidak menyerap cahaya, tapi memantulkan secara penuh. Tau itu tetapan Stephen Boltzmann, A itu adalah luas areanya, T-nya itu adalah suhu mutlak. Suhu mutlak itu dalam apa? Kelvin, oke ya. Berikutnya tentang pergeseran Wien ya. Jadi cahaya kalau suhunya berbeda itu panjang gelombangnya akan berbeda di sini ya.
Nah, akhirnya Wien ini menetapkan tetapan Wien yang besarnya adalah 2,9 kali 10 pangkat minus 3. Nggak ada satuannya nih. Kira-kira satuannya apa? C sama dengan lambda dikalikan T. Berarti apa? Meter Kelvin. Ya, oke, meter Kelvin ya. Jadi ini tergantung suhunya berapa. Suhunya misalnya 4.000 kah, 3.000, 2.000 kah? Ya ini makin panjang, makin panjang. Ini adalah lambda maksimum, arti panjang gelombang maksimum ya. Jadi dirumuskan bahwa lambda maksimum dikalikan T sama dengan C. C-nya adalah 2,9 kali 10 pangkat minus 3 Kelvin. Nah, ini teori hubungan antara teori klasik radiasi benda hitam seperti ini tidak perlu diapalin. Yang perlu kamu hafalin yang ini aja. Ini ya, lambda kali T sama dengan C. Oke. Nah, ini untuk apa? Kerapatan energi per satuan panjang ya. Mu-nya itu sama dengan 8 pi k T lambda pangkat min 4. Dari mana asalnya? Cari tahu sana. Nanti di buku mekanika kuantum, buku kuliahnya Ibu itu kuliah 1 semester. Ya, ada itu. Nah, sekarang ini berikutnya teori Planck ya, teori Planck ini yang mendapatkan tetapan Planck nanti ya tentang radiasi benda hitam. Ini Planck memulai dengan membuat suatu anggapan baru tentang sifat dasar dari getaran molekul-molekul dalam dinding rongga hitam ini, bahwa radiasi yang dipancarkan oleh getaran molekul itu tidak kontinu, tetapi dia berupa paket-paket energi diskret. Dirumuskan bahwa energinya ini En itu sama dengan NH dikalikan F, di mana H-nya itu adalah tetapan Planck, nilainya berapa ini? 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule/Scott, hafal ya. 6,6 H tetapan Planck ya. N-nya ini bilangan asli mulai dari 1, 2, dan seterusnya ya. Molekul-molekul memancarkan menyerap energi satuan itu dalam bentuk diskret energi cahaya atau yang kita namakan dengan kuantum. Disebut juga sekarang foton namanya. Ya, ini tingkatan-tingkatan energinya ya. Ini hukum radiasi Planck. Nah, ini untuk tingkat 0, kemudian tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat dan seterusnya. Mulai HF yang jelas ya, di tingkat 1 N sama dengan 1 berarti HF dan seterusnya dan seterusnya. Oke? Ya, berikutnya oh ini ada sebuah lampu nih ya. Ada sebuah lampu memiliki daya berapa watt? 20 watt. Kemudian lambdanya sama dengan 589 nanometer. Ditanyakan berapakah banyaknya foton yang terjadi gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya nih ceritanya ini ceritanya. Oke. Ya, watt ini ada P ya. P itu berarti ini ya. P-nya itu sama dengan watt. Ya, watt. Tiap skon. Nah, W itu sama dengan apa? P kali T kan? Nah, kemudian tadi energinya menurut kuantum apa? Sama dengan H dikalikan F kan? Nah, ini kan berupa cahaya kan? Tadi C itu sama dengan apa? F dikali lambda kan? Yang diketahui di sini kan lambda. Berarti F-nya sama dengan apa? C dibagi dengan lambda kan? Berarti ini boleh berubah dong rumusnya. Jadi H, C dibagi dengan lambda ya. Nah, energinya terjadi kekekalan kan? Berarti ini ada W akan sama dengan E kan? Maka di sini pakai NHF ya. Nah, di sini P dikalikan dengan time sama dengan N dikalikan H, C dibagi dengan lambda kan? Nah, berarti N sama dengan apa? PT kali lambda dibagi dengan H, C. Ya udah, selanjutnya dikasih masuk. Dapat ini ya. Seperti itu. Jadi gampang. Gampang sekali hitungannya ya. Oke. Tuh. Hampir selesai nih. Nanti Ibu pakai whiteboard berikutnya. Nah, ini untuk teori pelang radiasi benda hitam. Nah, ini dualisme cahaya. Di sini adalah cahaya menurut Newton itu merupakan partikel. Menurut Huygens itu adalah merupakan gelombang. Nah, ini interferensi celah ganda yang itu kelas 12 itu. Kelas 11 ya. Celah ganda yang menghasilkan terang gelap, terang gelap, terang gelap itu. Ya. Nah, difraksi interferensi. Kemudian penemuan gelombang elektromagnetik itu berdasarkan eksperimennya dari Hertz ya dan Maxwell. Ya, sekarang kita masuk di efek fotolistrik. Kemudian setelah masuk di efek fotolistrik, nanti kita akan masuk di efek Compton. Ya, efek Compton. Masuk di efek Compton. Ya, tapi sebentar, Pi.
Ibu akan jelaskan untuk efek fotolistriknya menggunakan whiteboard aja supaya lebih lebih apa namanya? Lebih leluasa lagi. Oke, tunggu. Bentar. Mana nih whiteboardnya? All whiteboard. Oke. Ya, untuk efek fotolistrik ya. Yang perlu kamu tahu tadi, E sama dengan apa? Di kuantum, E sama dengan H dikalikan F atau sama dengan H, C dibagi dengan lambda ya. Nah, di efek fotolistrik, untuk yang fotolistrik. Nah, di efek fotolistrik itu yang ditembak oleh cahaya itu adalah lempeng logam. Jadi ceritanya ada lempeng logam yang ditembak oleh cahaya. Nah, cahayanya ini memiliki frekuensi tertentu dengan panjang gelombang tertentu dan energinya tertentu juga. Berarti E-nya di sini sama dengan H dikalikan F. Nah, sebelum ke sini, logam, masing-masing logam itu yang berbeda jenis memiliki struktur atom yang sama atau berbeda? Beda. Oke. Dari struktur atom yang kita pakai, teori atomnya teorinya siapa? Niels Bohr. Oke. Di bagian dalam daripada inti yang paling keras itu disebut apa? Nukleus terdiri dari berapa partikel? Dua, yaitu apa? Proton dan neutron. Proton bermuatan positif, neutron netral. Oke. Kemudian di sekitar daripada inti atom itu ada apa? Ada elektron-elektron pada masing-masing kulit di sini ya. Si elektron itu bermuatan apa? Negatif. Jadi ini ada elektron nih di sini. Muatannya adalah negatif. Nah, kemudian elektron-elektron yang berada di mana? Yang gampang pergi. Elektron-elektron yang berada di kulit paling luar. Sekarang antara elektron dengan inti atom memiliki interaksi enggak? Punya interaksi. Ya, interaksinya apa? Hukum Coulomb, yaitu F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Oke, jadi ini ada gaya ikat ya, ada gaya ikat antara elektron dengan inti atom. Gaya ikatnya namanya gaya ikat inti. Nah, untuk energi ikat itu En itu sama dengan N dikalikan dengan minus 13,6 elektron volt ya. Ini ya, kalau kamu ingat di kimia ada ya. Nah, tergantung dia ada di tingkatan keberapa gitu. Intinya elektron pada kulit terluar yang melepas apa yang bisa lepas. Berarti elektron di kulit terluar ini kan punya energi. Nah, energi yang dimiliki oleh elektron pada kulit terluar pada masing-masing struktur atom logam itu kita namakan dengan energi ambang atau kita sebut dengan E0. Kita mau melepaskan ini. Nah, kira-kira supaya elektronnya itu bisa lepas, maka energi yang datang di sini itu harus bagaimana dibandingkan dengan energi ikatnya atau energi ambangnya supaya bisa lepas. Harus lebih besar. Ya, E-nya di sini itu harus lebih besar daripada E0 supaya ada elektron yang terlepas. Jadi kalau E lebih besar daripada E0, maka elektron ini akan lepas. Kalau dia lepas bergerak, berarti dia punya energi apa? Kinetik, ada kecepatan. Maka dia punya energi kinetik. Nah, terjadi enggak kekekalan energi? Terjadi. Kalau begitu hukum kekekalan energi di sini E sama dengan apa? Energi yang datang dari cahaya dipakai untuk melepaskan elektron dan sisanya dipakai untuk elektron itu lari-lari itu, lari, melarikan diri. Oh, itu di belakangnya anu sudah tidur lagi. Jangan sandar-sandar ya. Lah iya, itu pura-pura nggak berdosa lagi gitu ya. Iya, padahal udah bermimpi itu. Enggak tuh mimpi apa itu ya. Ya. Ya, sekarang nih, Kesia juga itu malas-malesan ya. Ya. Nah, sekarang jadi sini kekalahan energinya gimana? EK ditambah E0. Oke, EK ditambah dengan E0. Maka kalau kita mau cari EK berarti E dikurangi dengan E0. Nah, ini E0 di sini itu adalah energi ambangnya juga sama dengan H dikalikan dengan F0. Ya, ini HF, ini boleh ditulis HC dibagi dengan lambda. Ini juga boleh ditulis HC berarti dibagi lambda 0. Ya, nah, boleh nggak kasih masuk sini? HF dikurangi dengan H F0. Hanya keluar. Berarti di sini jadi F dikurangi dengan F0 ya. F0-nya pasti lebih kecil dibandingkan dengan F-nya ya. Jadi frekuensinya itu harus lebih besar dari frekuensi ambang supaya terjadi efek fotolistrik. Kalau tidak ada elektron yang lepas, berarti tidak terjadi efek fotolistrik. Efek fotolistrik itu terjadi jika sinar menyinari logam
permukaan logam dan ada elektron yang lepas, maka terjadilah efek fotolistrik. Jadi syaratnya terjadi efek fotolistrik yang pertama apa? Energi harus lebih besar daripada energi ambangnya, ya, harus itu. Nah, ini juga boleh ditulis menjadi H C dikalikan dengan 1 per lambda dikurangi 1 per lambda 0. Nah, ini untuk efek fotolistrik. Bedanya efek Compton dengan efek fotolistrik adalah di efek Compton itu yang ditembak bukan cahaya melainkan partikel. Jadi ini adalah partikel nih, ini partikel. Ditembak dengan menggunakan cahaya. Cahayanya juga memiliki frekuensi F, panjang gelombang lambda, kemudian energinya juga E. Di mana E-nya juga tetap sama dengan H dikalikan F atau sama dengan H, C dibagi dengan lambda. Nah, setelah itu, pada saat partikel ini ditembak oleh cahaya, maka dia akan sesuatu yang ditembak dengan menggunakan cahaya. Biasanya ada cahaya lagi yang dikeluarkan kan? Ya, ada cahaya lagi yang dikeluarkan, berpendar nih cahayanya. Ah, tetapi frekuensinya kira-kira lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan frekuensi cahaya yang datang? Akan lebih kecil atau lebih besar? Dari aliran listrik menuju ke lampu. Energi yang diubah menjadi energi cahaya lebih besar atau lebih kecil dari energi dari sumber? Lebih kecil. Kenapa? Sebagian diubah menjadi apa? Energi apa? Selain cahaya? Panas. Nah, sekarang kalau ini, sebagian energinya kan dipakai juga untuk yang lain. Ya kan? Jadi tidak mungkin frekuensi cahaya di sini akan lebih besar dari frekuensi cahaya yang datang. Maka dia akan lebih kecil. F aksennya ini akan lebih kecil daripada F. So, sisa energinya kemana? Kalau sesuatu yang ditabrak, kamu nabrakin bola biliar ke bola biliar. Lalu bola yang ditabrak itu arahnya kemana? Apakah terus lurus ke sana lagi? Tidak. Biasanya ya kan menuju ke tempat lain gitu ya. Oke. Nah, ini berarti ini bolanya kan bergerak. Partikelnya akan bergerak. Berarti ada kecepatan. Kalau ada kecepatan, punya energi apa? Energi kinetik. Ada hukum kekekalan energi di sini. Energi di sini adalah E aksen sama dengan H, F aksen. Atau sama dengan H, C dibagi dengan lambda aksen ya. Nah, EK-nya. Ini kekekalan energinya berarti apa? E akan sama dengan EK ditambah dengan E aksen. Atau EK akan sama dengan E dikurangi dengan E aksen. E-nya sama dengan H dikalikan F. E aksen berarti HF aksen. Oke? Atau H, C dibagi lambda dikurangi H, C dibagi dengan lambda aksen. Nah, F aksen itu lebih kecil daripada F. Berarti lambda aksen dibandingkan dengan lambda, mana yang lebih besar? Lebih besar, ya yang mana ini? F aksen lebih kecil daripada F. Maka lambda aksen dibandingkan lambda lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Karena lebih besar, lambda aksen lebih besar daripada lambda, berarti untuk cari delta lambda sama dengan apa? Lambda aksen dikurangi dengan lambda. Nah, sudut di sini adalah theta nih. Ya. Yang sejajar dengan ini pakai cos atau pakai sin? Pakai cos. Jadi delta lambda itu nanti akan dirumuskan sama dengan H per MC dikalikan dengan 1 dikurangi dengan cos daripada theta. Ya. H per MC. H itu adalah tetaman Planck, M-nya itu adalah massa daripada partikel, C-nya adalah kecepatan cahaya, 1 dikurangi dengan cos theta-nya, itu cos theta ini sudut yang dibentuk ini, sama dengan ini ya. Ini untuk mencari delta lambdanya. Finish mekanika kuantum. Ya, oke. Ya, sekarang misalnya nih, Ibu kasih soal nih ya. Kasih soal. Ini partikelnya anggaplah elektron. Elektron, massa elektron berapa? 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kilogram. Ditembak dengan cahaya frekuensi mau berapa? 40. Ya, 4 kali 10 pangkat berapa? 2 Hz. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini akan memendarkan cahaya dengan frekuensi F aksennya sama dengan berapa? Lebih kecil, ya 2. Oke, kali 10 pangkat 2 Hz. Oke, kemudian ditanyakan tetanya sama dengan berapa? Ya, teta berapa? Gimana cara mencari?
Delta lambda tadi sama dengan apa? Lambda aksen dikurangi lambda. Lalu delta lambda sama dengan apa tadi? H per MC dikalikan 1 dikurangi cos theta sama dengan lambda aksen dikurangi dengan lambda. Maka 1 dikurangi dengan cos theta sama dengan apa? MC dibagi dengan H kali lambda aksen dikurangi dengan lambda. Oke, maka cos daripada theta sama dengan 1 dikurang apa? MC per H dikalikan lambda aksen dikurangi dengan lambda. H per M, cocok ya? Betul ya? Betul atau betul? Coba cek kembali di buku delta lambdanya, Ibu salah enggak rumusnya? Siapa tahu Ibu salah ngapalin. Jadi nanti kalau cari theta di sini berarti pakai apa? Cos min 1 dari 1 dikurangi MC dibagi H kalikan lambda aksen dikurangi dengan lambda. Lambda aksen carinya gimana? C dibagi F aksen. Lambda carinya C dibagi F. C-nya berapa? 3 kali 10 pangkat 8 meter per skor ya. Bisa dihitung? Bisa ya, oke. Nomor 1. Satu lagi yang efek fotolistrik nih. Efek fotolistrik misalnya seperti ini. Lalu ditembak dengan menggunakan cahaya. Panjang gelombangnya mau berapa? 10 angstrom. Angstrom itu 10 pangkat min 10 ya. Oke, lalu ada elektron yang terlepas nih. Memiliki energi kinetik nanti atau dicarilah sama dengan berapa. Kemudian jika di sini adalah lambda nolnya atau lambda nol itu adalah berarti panjang gelombang ambang ya. Panjang gelombang ambangnya misalnya ini harus lebih besar dari ini. Lebih besar misalnya sama dengan berapa? 15 angstrom gitu ya. Ya, ditanyakan berapakah energi kinetiknya dan berapa kecepatannya. Ingat, massa elektron sama dengan apa? 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kilogram ya. Nah, EK tadi sama dengan apa? E dikurangi dengan E0 ya. E dikurangi dengan E0. Kemudian berikutnya EK juga sama dengan apa? Setengah MV kuadrat. Maka untuk cari V berarti akar dari 2EK dibagi dengan massa. Udah, silakan dihitung. Sampai di sini dulu. Oke, silahkan dikerjakan. Ya, ntar. Ibu stop dulu. Ada pertanyaan enggak? Angstrom itu 10 pangkat min 10 ya? Iya. Tuh, kenapa nih?